Halo guys, bertemu lagi dengan saya Cita Murti Prameswari. Nah, pada kali ini saya buka dengan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Ini saya berada di sebuah pantai, indah sekali, langitnya biru, kemudian air lautnya juga berwarna biru. Nah, jadi jangan lupa bersyukur bahwa segala sesuatunya itu semua dari Tuhan. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya kita pada minggu kali ini adalah perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Oke, nah sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45, kemudian 60, 90, dan kelipatannya. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan perbandingan trigonometri pada sudut 0 derajat dan 90 derajat terlebih dahulu. Ya. Oke, pada diagram Kartesius, ini ada sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Nah, kemudian ini ada sebuah garis panah, yang mana saya ambil, ini ada sudutnya, sudut alfa. Nah, seperti yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa depan sudut alfa itu adalah sisi depan, kemudian ini saya misalkan Y ya, kemudian sisi samping, sudut itu disebut samping, atau saya misalkan X, kemudian sisi yang miring ini saya namakan miring, atau R. Oke, kemudian perhatikan panah yang saya gambar tadi yang pertama ya. Nah, karena kita akan mencari perbandingan trigonometri pada 0 derajat, maka saya gerakkan panah ke bawah ya. Nah, panah ini yang tadinya berwarna biru akan mendekati sumbu X. Nah, ini kira-kira yang menyala-nyala ini adalah ilustrasi ketika ia mencapai 0 derajat. Nah, maka dia akan mendekati sumbu X. Maka dari ilustrasi ini dapat kita ketahui bahwa sisi depan ya, ketika si panah yang berwarna biru tua ini mendekati sumbu X, sisi depannya menjadi 0 ya, karena dia mendekati sumbu X. Kemudian sisi samping, nah, dia tetap berada di sumbu X, maka saya tulis X. Kemudian sisi miring, nah, sepanjang ini dia akan sejajar juga dengan sumbu X, maka saya misalkan di sini adalah X. Nah, kemudian kita masuk ke perbandingan trigonometrinya. Kita tahu bahwa di sini kita akan menentukan sin 0 derajat dulu, dan sin itu rumusnya adalah depan dibagi miring atau demi ya. Nah, bisa kita lihat depannya itu di sini sudah saya tentukan 0, kemudian miringnya itu X. Maka 0 dibagi X itu hasilnya 0. Maka kita peroleh bahwa sin 0 derajat itu adalah 0. Kemudian untuk kosinus 0 derajat, perbandingannya adalah sami atau samping dibagi miring. Samping kita tulis X, kemudian miringnya kita tulis X dari sini ya. Nah, X dibagi X sama dengan positif 1. Maka cos 0 derajat adalah 1. Lalu, tangen 0 derajat sama dengan, nah perbandingan tangen itu adalah desa, depan dibagi samping. Depan di sini adalah 0, samping adalah X. 0 dibagi X, hasilnya 0. Maka tangen 0 derajat pun hasilnya 0. Nah, itulah perbandingan trigonometri pada sudut 0 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa 90 derajat. Baik, ini sama seperti tadi, ini ada saya gambarkan sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian saya gambarkan pula garis panah berwarna biru. Maka di sini saya tentukan ada sudut alfa di sini, kemudian sisi depan sudut alfa itu dinamakan sisi depan, atau saya misalkan Y kecil, kemudian sisi samping sudut saya misalkan X kecil, sisi miring saya misalkan R. Nah,
karena ini 90 derajat, maka si panah ini akan saya geser atau saya putar mendekati sumbu Y. Nah, begini ilustrasinya. Ya, saya putar sedemikian derajat ya, sehingga sekarang sisi depannya adalah garis yang berwarna oranye yang agak tinggi ini ya. Kemudian saya putar lagi, kemudian sudutnya sampai di panah oranye ini, maka sisi depannya pun adalah garis oranye yang tinggi lagi. Kemudian saya geser lagi atau saya putar lagi tepat 90 derajat. Nah, begini ilustrasinya, bisa kita lihat ya. Panah mendekati sudut 90 derajat. Maka bisa kita lihat bahwa sisi depan sudut ya, yang tadinya ini, kemudian menjadi ini, kemudian menjadi ini. Nah, ketika 90 derajat, sisi depannya itu mendekati sumbu Y, atau saya bisa tulis di sini sisi depan adalah Y kecil ya, mendekati sumbu Y. Nah, ini kan dia memiliki sisi depan yaitu Y, ada sumbu Y ya. Kemudian sisi samping. Nah, kita lihat di sisi samping. Tadinya ketika panah yang ini sampingnya sampai sini. Ketika panahnya saya putar sampai sini, sisi sampingnya ini. Kemudian ketika saya putar lagi panahnya, sisi sampingnya ini. Dan ketika sampai di 90 derajat, ya, sampingnya menjadi karena mendekati sumbu Y, maka dia tidak punya jarak. Ya. Kemudian sisi miring. Nah, sisi miring karena ini, dia akan sejajar dengan sumbu Y. Maka di sini saya tulis kecil. Oke, sehingga perbandingan trigonometrinya sekarang sin 90 derajat, depan dibagi miring, depannya saya ganti Y, miringnya saya ganti Y, sehingga sin 90 derajat hasilnya adalah 1. Lalu untuk cos 90 derajat, sami, sanya 0, kemudian minya Y, maka di sini hasilnya adalah 0. Maka cos 90 derajat adalah 0. Kemudian tan 90 desak, maka depan Y, sampingnya 0, maka di sini tak hingga ya. Nah, inilah perbandingan trigonometri pada sudut 0 derajat dan 90 derajat. Oke, mencari perbandingan trigonometri pada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, misalkan sebuah segitiga sama sisi ABC memiliki besar sudut 60 derajat di setiap sudutnya. Oke, ini segitiga ABC, yang mana di setiap sudutnya memiliki besar 60 derajat. Setiap sisinya memiliki perbandingan 2 dibanding 2 dibanding 2. Oke. Kemudian di sini saya akan menggambarkan BD tegak lurus AC. Oke. Sehingga akan terbentuk dua buah segitiga yang baru, yaitu segitiga siku-siku ADB dan segitiga siku-siku BDC. Kemudian kita ambil segitiga BDC. Nah, saya ambil segitiga BDC, kemudian kita bisa melihat bahwa di sini akan terbentuk sudut siku-siku di D, kemudian di sini di C, sudut 60 derajat tetap, kemudian di B, sudutnya menjadi 30 derajat, karena ini tadi dibagi 2 ya. Nah, kemudian perbandingan BC sekarang tetap menjadi 2, dan DC menjadi 1 karena BD membagi AC tegak lurus dan sama panjang. Selanjutnya, kita akan menentukan BD karena di sini tinggi BD tidak diketahui. Maka kita gunakan Pythagoras. BD kuadrat itu sama saja dengan
BC kuadrat dikurangi DC kuadrat. Maka menjadi 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, kemudian 4 kurangi 1, dan hasilnya BD kuadrat sama dengan 3. Maka BD saja adalah akar 3. Oke. Selanjutnya, berarti kita melihat sudut B. Nah, sisi depan sudut B adalah sisi depan, ya. Maka DC ini adalah sisi depan. Kemudian BD itu samping dan BC itu adalah sisi miring. Maka sin 30 rumusnya demi depan dibagi miring, maka di sini saya bisa tulis depan 1 miring 2. Maka sin 30 derajat hasilnya setengah. Kemudian cos 30 derajat sami sanya akar 3, miringnya 2. Maka ini menjadi setengah akar 3. Kemudian tangan 30 derajat itu adalah desak, depan dibagi samping, berarti depan 1 per akar 3. Nah, karena ini belum rasional, maka kalikan dengan akar sekawannya. Akar 3 per akar 3, sehingga menjadi sepertiga akar 3. Inilah perbandingan trigonometri pada sudut istimewa 30 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan perbandingan di sudut istimewa 60 derajat. Maka kita akan merubah sisi depan sampingnya, ya, miringnya tetap. Oke, sudut 60 derajat. Karena sudut 60 derajat berada di bawah atau di sudut C, maka sisi depannya sekarang adalah akar 3. Sisi sampingnya sekarang adalah 1. Dan miringnya tetap BC, ya. Maka perbandingan sin 60 derajat demi depan dibagi miring, maka akar 3 dibagi 2, atau bisa kita tulis setengah akar 3. Kemudian kosinus 60 derajat sami samping dibagi miring, berarti 1 dibagi 2, setengah. Kemudian tangan 60 derajat adalah desak, depan dibagi miring, atau akar 3 dibagi 1, sehingga menghasilkan akar 3. Maka perbandingan tangan 60 derajat itu adalah akar 3. Nah, inilah perbandingan trigonometri pada sudut 60 derajat dan 30 derajat. Selanjutnya, oke, sekarang kita pada sudut istimewa 45 derajat. Misalkan sebuah segitiga siku-siku sama kaki ABC yang memiliki besar sudut 45 derajat di setiap kaki sudutnya. A, B, C. Nah, ini ada segitiga siku-siku sama kaki A, B, C. Karena segitiga sama kaki, maka besar sudut di kaki-kakinya itu 45 derajat. Dan di A itu 90 derajat karena segitiga siku-siku. Setiap sisinya memiliki perbandingan 1:1 pada sisi tegaknya. Jadi ini dan ini. Nah, maka kita belum mendapatkan BC. Nah, kita tentukan BC dengan Pythagoras, ya. Maka BC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, seperti ini. Kemudian kita peroleh BC kuadrat sama dengan 2, kemudian BC saja adalah akar 2, maka BC akar 2. Nah, kemudian kita tentukan perbandingan trigonometri. Nah, karena ini sama 45-45, saya ambil bawah saja ya, 45 derajat, maka sisi depan sudutnya adalah AB, kemudian sisi samping sudutnya adalah AC, kemudian sisi miringnya adalah BC, ya, atau akar 2. Kemudian kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Saya ambil salah satu sudut saja di bawah ya, karena atas juga sama 45. Oke. Sin 45 derajat depan dibagi miring berarti 1 dibagi akar 2. Nah, maka ini kita harus sederhanakan terlebih dahulu atau kita kalikan dengan akar sekawan.
peroleh setengah akar 2. Kemudian cos 45 samping dibagi miring berarti 1 dibagi akar 2. Sama ya, ini kita kalikan akar sekawan sehingga kita peroleh setengah akar 2. Dan yang terakhir tangan 45 adalah desak atau depan dibagi samping dibagi 1, hasilnya 1. Oke, itu adalah perbandingan trigonometri pada sudut 45 derajat. Nah, jika kita rangkum hasil-hasilnya tadi dalam tabel, bisa kita lihat bahwa ya ini sin 0 derajat 0, cos 0 derajat 1, tangannya 0. Kemudian seterusnya kita bisa lihat. Contoh soal, tentukan nilai sin kuadrat 30 derajat ditambah 2 cos 45 derajat ditambah cos kuadrat 30 derajat. Jawab. Nah, kita ganti atau kita tentukan dulu sin 30 derajat pada tabel itu berapa. Nah, di sini sin 30 derajat setengah. Nah, di sini dikuadratkan. Kenapa? Karena di sini sinusnya dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan dengan 2 kali cos 45. Cos 45 kita ganti setengah akar 2. Kemudian plus cosinus kuadrat 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Kemudian jangan lupa dikuadratkan. Lalu kita peroleh ini angka 2 bisa kita coret sehingga kita bisa sederhanakan. Sehingga nah ini setengah pangkat 2 itu adalah seperempat. Kemudian ini karena dicoret sisanya tinggal akar 2. Lalu untuk setengah akar 3 kuadrat itu hasilnya adalah 3/4. Maka kita bisa sederhanakan 1/4 ditambah 3/4. Lalu yang akar 2 kita tulis kembali sehingga diperoleh hasil adalah 1 plus akar 2. Oke, contoh selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada segitiga A, B, C, siku-siku di A dengan sudut B 30 derajat dan panjang AB adalah 10 cm. Itulah panjang AC dan BC. Nah, oke. Nah, jadi di sini kamu bisa menentukan panjang AC dan BC dengan menggunakan trigonometri ya. Oke. Yang pertama, karena kita akan menentukan AC ya, kita tahu bahwa kita memiliki perbandingan trigonometri yaitu tangan B adalah depan dibagi samping. Kemudian di sini 30 derajat ya, maka di sini tangan B saya ganti 30 derajat. Kemudian depan itu adalah AC, kemudian samping itu adalah AB. Nah, saya menggunakan tangan karena yang diketahui adalah sisi samping. Jadi kita menggunakan perbandingan yang mana menggunakan sisi AB dan sisi yang ditanyakan. Nah, maka saya menggunakan tangan ya. Kemudian tangan 30, kita tahu dari tabel tangan 30 adalah sepertiga akar 3. Kemudian AC-nya tetap, AB-nya kita ganti 10 cm. Nah, kemudian kita kali seilang ya, sehingga kita peroleh AC itu adalah 10 kalikan akar 3 menjadi 10 akar 3, kemudian dibagi 3. Sehingga AC adalah 10 akar 3 per 3 cm. Nah, lalu sekarang saya akan menentukan panjang BC. Karena BC di sini adalah sebagai sisi miring dan sisi yang diketahui adalah sisi samping yaitu AB, maka saya menggunakan cos ya. Cos itu perbandingan samping dibagi miring. Nah, oke, cos B, B-nya saya ganti 30 derajat, AB per BC ya, sanya adalah AB, miringnya adalah BC. Kemudian cos 30 dari tabel kita tahu setengah akar 3, kemudian AB saya ganti 10 dan BC yang ditanyakan. Ini juga sama kali silang ya. Kali silang kemudian kita peroleh bahwa BC sama dengan 20 per akar 3. 20 itu diperoleh dari 2 kali 10 kemudian dibagi akar 3. Nah, karena di sini belum rasional, maka kita rasionalkan ya. Kita kalikan dengan akar 3 dibagi akar 3, sehingga kita peroleh BC sama dengan 20 per 3 akar 3 cm. Nah,
Seperti itu ya, contoh soal dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dari 0 derajat sampai 90 derajat. Cukup mudah ya? Oke. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa chat melalui WhatsApp atau email saya. Sekian, dan sampai jumpa minggu depan.